5 tahun yang panjang. Lebih dari 1.800 hari dan malam. Pria ini mengorbankan seluruh hidupnya untuk merawat istrinya yang dalam keadaan vegetatif. Hari ini, kami tidak hanya di sini untuk menghormati dedikasinya yang tak tergoyahkan. Kami juga membagikan sebuah keajaiban. Istrinya, yang koma selama 5 tahun, Ibu Sylvia Vance, bangun hanya 3 bulan lalu, dan mereka bahkan sedang menanti kelahiran bayi. Aku benar-benar tidak melakukan banyak hal. Sebelum kecelakaan Sylvia, Suami saya dikenal sebagai pria terbaik di dunia. Suami saya dikenal sebagai pria terbaik di dunia. Aku bertengkar dengan dia. suami saya dikenal sebagai pria terbaik di dunia. Aku selalu berpikir, Tetapi diri sejatinya, jika aku mengantar dia pulang hari itu, hanya aku yang tahu. Jika aku mengantar dia pulang hari itu, tetapi 5 tahun ini, aku belajar kesabaran. Aku memberinya pijat setiap hari. Berbicara dengan dia, bahkan tanpa respons. Tetapi pada pemeriksaan bulan lalu, mendengar detak jantung bayi kami, aku tahu, semua itu berharga. Ibu Vance, ada sesuatu yang ingin Anda katakan kepada suami Anda. pertama, aku akan melakukan aborsi. Mengapa? Apa yang dia lakukan, membuat masalah langsung setelah bangun? Kasihan pria itu, 5 tahun sia-sia. Sylvia. Mengapa? Itu anak kami. Kedua, cinta pertama saya, Lucas Hayes, kembali ke negara. Untuk memudahkan dia merawat saya, aku ingin dia tinggal bersama kami. Apa dia gila, mengizinkan mantannya tinggal bersama dia? Ketiga, aku memberikan semua saham perusahaan saya, bernilai 30 juta rupiah, kepada cinta pertama saya, Lucas Hayes. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Sylvia. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Tunggu sebentar, Ibu Vance. Sejauh yang saya tahu, selama 5 tahun Anda, perusahaan dijalankan sendiri oleh Bapak Vance atas nama Anda. Sekarang Anda hanya akan menyerahkan perusahaan yang dia bekerja keras membangun dan memberikan kepada mantan Anda. Itu perusahaan saya. Siapa yang saya berikan adalah urusan saya. Panggil ambulans, cepat. Ibu Vance, hari ini serius? Atau cuma mau naikin harga saham perusahaan? Katakan, apa kamu juga pikir suamiku benar-benar suci? Setuju, kan? Laki-laki seperti dia bahkan nggak akan ketemu di TV. Yang kamu lihat cuma aktingnya. Maksudmu apa? Mau lihat dia yang asli? Gimana? Pasang kamera di rumahku. Lalu siarkan langsung selama 3 hari. Tunggu, kami cuma mediasi konflik keluarga. Tunggu dulu. Pikirkan, istri dalam keadaan vegetatif hamil. Dia bangun terus gigit tangan yang kasih makan. Dia mempermalukan suami yang setia di depan umum. Bahkan dia bawa cinta pertamanya pulang. Kalau kita tayangkan itu, ratingnya bakal melambung tinggi. Dan aku jamin, hal yang lebih heboh akan terjadi dalam 3 hari itu. Kamu nggak mau yang eksklusif itu? Sebenarnya kamu mau ngapain? Aku cuma mau seluruh dunia tahu. Yang sebenarnya. Stasiun yang setuju. Oke, tapi aku punya satu syarat. Silakan, siaran langsung ini. Nggak boleh, dalam keadaan apapun, sampai ke suamiku. Nggak masalah, kami bisa atur itu. Bagus.
Semua sudah siap. Acaranya sebentar lagi mulai. Sylvia, kamu sudah kerja keras untuk acara itu belakangan ini. Biarkan aku menggosok bahumu. Apa? Tidak suka dengan teman tidur barumu? Sylvia, maksudmu apa? Kamu suka orang dalam keadaan vegetatif, kan? Kamu mengambil kesempatan saat aku tidak sadar. Dan ini tidak cukup vegetatif untukmu? Sylvia, aku hanya pria normal. Dengan kamu dalam koma begitu lama, aku tidak pernah mencari orang lain. Aku tahu membuatmu hamil adalah salah. Tetapi kamu tidak bisa menghina aku seperti ini. Menghina? Aku hanya mencoba memenuhi kebutuhanmu. Bagaimana itu menghina? Kamu benar-benar ingin aku memiliki bayi ini? Ya, itu anak kita. Kalau begitu, lakukan apa yang aku katakan. Sekarang, Lakukan apa? lepaskan mereka. Apa? Pakaianmu, Lepaskan mereka. lepas. Cukup? Naik. Sylvia, Naik ke tempat tidur. Ini yang kamu lakukan padaku? ini tidak mungkin. Itu orang-orangan sawah. Naik. Xianxing, itu terlalu sulit untuk dilihat. Benar. Tak perlu melanjutkan. Kamu ingat sekarang? Ini tepatnya yang kamu lakukan padaku. Ya, seperti itu, Lukas. Hai Sylvia, pelan-pelan. Biarkan saja. Matthew, kamu sudah kembali. Cuma membantu Sylvia dengan rehabilitasinya. Jadi kamu Lukas, cinta pertama Sylvia? Ya, senang bertemu denganmu. Sepertinya kita dalam situasi yang sama. Siapa yang membiarkan kamu masuk? Keluar. Matthew, bisa kamu ambil tas itu untukku? Hai Matthew, jangan salah paham, ini untuk membantu membersihkan Sylvia. Dari mana kamu mendapatkan ini? Shh, jangan berisik, jangan biarkan dia mendengar.
Apa yang perlu ditakutkan? Lembutlah. Sylvia, kamu masih hamil, ingat, jangan menyakiti bayi. Itu tidak baik untukmu. Ayo, aku ingin melihat drama. Kalau kamu pria, Turun 10 masuk. pound dan ganti nama. Pengguna 1.234.567.809 ikuti. Kamu mau kemana? Ada rapat di kantor, ada pengembang properti di sisi timur. Jangan repot-repot. Cuma biar kamu tahu. Semua urusan perusahaan mulai sekarang akan ditangani oleh Lukas. Kenapa? Dia lebih baik dari kamu dalam segala hal. Untuk kamu. Kamu bisa tinggal di rumah dan cuci baju, masak makanan kita, urus pekerjaan rumah. Itu yang kamu bisa, kan? Sylvia, aku membangun perusahaan itu dari awal, banyak hal rumit, Apa? Apa aku menyakiti perasaanmu? itu bukan maksudku. Atau kamu bilang, kamu tidak mau anak ini lagi? Tentu aku mau, aku ingin. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Siapkan kamar tamu. Oke. Aku akan siapkan untuknya sekarang. Tidak, kamu yang pindah ke kamar tamu. Apa? Kamu. Kamu akan satu kamar dengan dia malam ini? Lakukan saja seperti yang diperintahkan. Lakukan saja. Lexi, Matthew, kamu bisa lebih tegas. Zoe, Matthew, kamu bisa lebih Matthew, tegas. kamu bisa Kenapa lebih belum tegas. Kenapa kamu tidak langsung menutup pintu dan pergi? Kenapa kamu tidak langsung menutup pintu Pengguna dan 1, pergi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1 mengikuti. Kamu akan mendapat notifikasi saat host live berikutnya. Melihat ini membuat tekanan darahku melonjak. Bella, wanita ini tidak bisa dipercaya. Sleepy Shell, mati, penghancur rumah tangga. Bangun, buatkan kami camilan tengah malam. Siapa bilang kamu boleh duduk di meja ini? Matteo, kamu adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Yang satu-satunya. Kamu minum duluan. Minum saja saat disuruh. Jangan tidak tahu berterima kasih. Minum. Minum itu. Sekarang. Hei, jangan minum itu. Oh, siap. Penabu drum cilik, terlalu cepat bicara. Aku Penabu drum melihatnya. cilik, Aku terlalu melihat cepat dia bicara. memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Perbesar. Jari orang itu bergerak. Dia pasti memasukkan sesuatu ke dalamnya. Sleepy Party. Aku melihat dia memasukkan sesuatu ke dalam Tanpa minuman. alpukat untuknya, Sleepy Party. mereka tahu Aku dia melihat alergi dia kacang. memasukkan Dia sesuatu ke mengakuinya. dalam minuman. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian makan duluan. Aku sudah menggantung cucian. Apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Sedikit saja bubuk kacang.
Rasanya lumayan enak. Mau mencoba? Lexi, untung ada obat alergi. Zoe, untung ada obat alergi. Untung ada obat alergi. Penabuh drum cilik, jadi dia melakukan itu dengan sengaja. Pengguna 1234567891011 telah mengikuti. Kamu akan diberitahu saat host live berikutnya. Kamu tahu dia alergi. Mau membunuhnya? Bella, kamu tahu dia alergi? Sleepy Shell, mau membunuhnya? Tanpa alpukat, wanita ini benar-benar jahat. Pengguna 1234567891011 telah mengikuti. Kamu akan diberitahu saat host live berikutnya. Streamnya sedang viral. Tapi kamu tahu apa yang dikatakan komentar? Seluruh layar sedang mencaci kamu. Mereka menyebut kamu Jezebel zaman modern. Opini publik sudah tidak terkendali. Kamu masih mau melanjutkan? Lanjutkan. Kamu bisa menghadapinya. Seluruh internet sedang berusaha mencari data kamu sekarang. Semua masa lalu kamu sedang digali. Bukankah itu lebih baik? Apa maksudmu? Semakin mereka mencaci sekarang, ketika mereka mengetahui kebenaran, semakin baik mereka akan mengingatnya. Apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Kami live seperti biasa besok. Ingat, jangan matikan kamera. Tinggal sedikit lagi. Ini akan segera berakhir. Hari yang indah. Cobalah berjemur. Itu akan baik untukmu. Aku sudah membawakanmu sarapan. Tak apa, ambil saja. Dan makanlah. Kamu belum makan, Matthew? Sudah lama menunggu, Sylvia. Aku melihat ini di jalan. Bunga-bunga ini cantik seperti kamu, untuk kamu. Terima kasih. Sylvia, bunga-bunga di depan sedang bermekaran. Aku akan mengajakmu melihatnya. Kenapa kamu begitu patuh seperti anjing? Kalau begitu, mari kita pergi. Sylvia, kamu baik-baik saja? Sylvia, kamu tidak apa-apa? Tanganmu kenapa? Bukan apa-apa, cuma lecet. Kamu berdarah. Ayo ke rumah sakit. Matthew, kenapa cuma berdiri di situ? Bantu Lukas dengan itu, cepat. Baik. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Tempat macam apa yang kamu bawa kita ke sini? Kamu mencoba membunuhku, ya? Aku tidak. Lexi, dia masih khawatir dengan pria yang lecet itu. Siaran langsung hari kedua sudah selesai. Kebencian online sekarang bahkan lebih parah. Jadi, apakah kamu akan berhenti?
Jaringannya sedang dalam tekanan besar. Bos ingin tahu apakah kamu berencana melanjutkan. Lanjutkan. Tapi, Masih ada 1 hari terakhir. 1 hari terakhir, apa yang kamu tunggu? Aku menunggunya menunjukkan warna aslinya. Dia, Matthew Vance. Kita siaran langsung lagi besok. Ingat, jangan matikan kameranya. Tidak sedetik pun. Baik. Sylvia, aku mau menggosok kaki kamu. Tidak, terima kasih. Lukas, datang sebentar. Sylvia, ada apa? Aku capek. Gosok kaki aku, ya? Tentu. Lexi, ini membuatku gila. Angin selatan, kalau aku suaminya, aku sudah keluar sejak lama. Proyek ini, Apa yang kamu lakukan dengan barang-barang aku? proyek ini tidak bisa dilakukan. Ada banyak tanda bahaya. Syarat untuk proyek ini sangat menguntungkan. Perkiraan keuntungannya besar. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Perusahaan mereka gagal dalam penilaian kelayakan, dan ada perselisihan atas hak kepemilikan tanah. Menandatangani sekarang terlalu berisiko. Aku sudah tahu semua itu. Mereka sudah menyelesaikan masalah dengan pihak lain. Mereka berjanji padaku akan diselesaikan dalam 2 minggu. Janji verbal seperti itu tidak ada harganya. Kalau ada masalah, perusahaan akan menanggung semua. Aku menolak proyek ini 6 bulan lalu, kenapa kamu mengangkatnya lagi? Dan Tali, Matthew Vance, perhatikan nada kamu. Aku CEO sementara sekarang. Aku tidak harus menjawab kamu. Lukas Hayes. Kamu tidak bisa mempertaruhkan perusahaan ini. Itu adalah kerja hidup Sylvia. Perusahaan ini milik aku sekarang. Untuk kerja hidup Sylvia. Siapa yang kamu pikir dia lebih percaya? Kamu atau aku? Diam saja. Dan nikmati pertunjukan. Sylvia, ingat? Ingat waktu kamu sering kerja sampai larut malam untuk desainmu? Aku akan memijatmu seperti ini. Dulu waktu kita baru memulai bisnis, kita tidak mampu menyewa kantor yang layak. Kita bekerja di ruang tamu ini. Kamu selalu mengeluh kopiku terlalu pahit. Memaksa pakai 3 kubus gula. Aku bilang itu tidak baik untuk gigimu. Kamu bilang aku terlalu kolot. Pagi hari kecelakaanmu itu. Kalau saja aku. Sudah selesai pijatnya? Aku lelah. Zoe. Sylvia. Aku cuma ingin bicara baik-baik denganmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba bangun suatu hari dan jadi orang yang sama sekali berbeda? Apa kesalahanku? Katakan padaku, aku akan berubah. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Akulah yang berubah. Puas sekarang? Aku tidak percaya. Kita sudah bersama selama 10 tahun. Kamu tidak bisa berubah dalam semalam. Apakah karena Lukas? Bisakah kamu tinggalkan aku sendiri? Aku cuma ingin sendirian. Halo, apakah ini Ibu Sylvia Vance? Ya, saya. Perusahaan Anda telah memasuki proses pilot dan likuidasi. Kami sekarang menyita aset. Ini dokumen terkaitnya. Pilot? Bagaimana mungkin? Perusahaan baik-baik saja minggu lalu. Pemberitahuan penyitaan resmi akan disampaikan dalam 3 hari. Mohon bersiap-siap.
Sylvia, Aku belikanmu sarang burung, aku akan memasaknya sekarang. Ada apa, Matthew? ada apa? Kamu berani bertanya? Perusahaan bangkrut. Dan ini hasil kerja hebatmu mengelolanya? Oh, itu? Aku baru saja mau memberitahumu. Apalagi yang perlu dikatakan? Proyek Sisi Timur itu, sudah kubilang dari awal jangan tanda tangani, kenapa kamu tidak mendengarkan? Lepaskan. Lepaskan. Kadang menang, kadang kalah. Memang begitu jalannya, kali ini kita cuma kurang beruntung saja. Hanya itu. Kurang beruntung? Itu adalah hasil kerja keras Sylvia dan aku selama 10 tahun. Cukup. Berhenti mengeluh, bisnis ada naik turunnya. Itu normal. Jangan khawatir, Sylvia. Beri aku modal awal lagi, aku janji, aku akan membalikkan keadaan dalam 6 bulan. Berapa? 2 juta rupiah. Baik. Dari mana kita bisa dapat 2 juta rupiah? Kita hampir kehilangan rumah. Di mana kita bisa mencari 2 juta rupiah sekarang? Rumah kita akan hilang. Itu masalahmu, Matthew. Pasti ada jalan. 5 tahun. Bekerja siang dan malam, minum sampai perutku berdarah. Begitulah aku mau membangun perusahaan, sedikit demi sedikit. Dan kamu? Kamu menghancurkan semuanya dalam sekejap. Cukup. Jangan bertingkah begitu mulia. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak membangun fondasi yang kuat. Bagaimana dengan Sylvia? Dia masih perlu rehabilitasi. Dan ketika bayi itu lahir, kami akan butuh uang untuk membesarkannya. Apa yang harus kita lakukan tanpa uang? Kamu bilang apa yang harus kita lakukan? Bukankah kamu yang terus mengatakan kamu mencintainya? Kalau begitu, carilah pekerjaan, bekerja 3 pekerjaan sehari. Kamu akan menemukan cara untuk mendukungnya dan anak itu. Tak ada uang, kalau begitu, buang saja. Lagi pula, ia hanya akan menderita jika dilahirkan. Lebih baik tidak memiliki. Sylvia, apa yang kamu bahkan katakan? Itu anak kita yang kita bicarakan. Kami? Pria yang memanfaatkan aku saat aku tidak sadar, dan membuatku hamil, berani mengatakan kami. Bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Aku adalah suamimu. Aku menunggu 5 tahun untuk kamu. Aku adalah orang yang merawat kamu selama itu. Apa yang Lukas pernah lakukan? Apa yang dia tahu selain bicara manis? Aku lelah. Sylvia, lihat aku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Apa yang pernah aku lakukan untuk mendapat ini? Baiklah. Aku paham sekarang. Sylvia, aku ada rencana malam ini. Aku harus pergi. Hati-hati dengan minuman. Jangan khawatir, aku tahu saatnya berhenti. Tanda tangani.
Tanda tangani apa? Dokumen perceraian? Ada apa? Tak bisa terus berpura-pura. Aku bisa pergi tanpa apa-apa. Aku akan tanggung semua utang perusahaan. Kamu simpan semua tabungan. Dan apa yang kamu mau? Hanya satu permintaan. Lahirkan bayi itu. Dokter bilang, aborsi akan terlalu merusak bagi kamu. Dan, ini kesempatan terakhir kita untuk punya anak. Kamu mau aku melahirkan bayi kamu? Lebih baik aku mati. Kenapa, Sylvia? Meski kamu tak cinta aku, bayi itu tak bersalah. Itu masih sebuah kehidupan. Aku bilang tidak. Kamu tuli, pikiran bahwa anak ini di dalam aku adalah milikmu. Membuat aku sakit. Sylvia, aku mohon padamu. Pikirkan itu. Aku sudah menjaga kamu selama 5 tahun. Berkorban semua untuk kamu. Lahirkan saja bayi itu. Serahkan padaku. Aku janji. Aku tak akan ganggu kamu lagi. Matthew fans. Dengarkan. Anak ini. Aku akan membuangnya. Aku juga tak mau uang kamu. Mulai hari ini, kamu dan aku sudah benar-benar selesai. Sylvia, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ada apa? Sudah 3 hari siaran langsung ini, 3 hari penuh. Aku lihat kau menghinanya, menginjak-injaknya, dan memojokkannya. Ya, mungkin dia tidak sempurna. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu darimu. Tapi dia manusia, dia suamimu. Terus kenapa? Jadi, meski kau sudah tidak mencintainya lagi, kau bisa berpisah baik-baik. Kenapa harus menghinanya seperti ini? Membuat seluruh internet menertawakannya? Apakah hatimu terbuat dari batu? Kau salah. Apa yang kusalahkan? Aku mencintai. Aku sangat mencintai suamiku. Apa? Kami sepakat siaran langsung ini berlangsung 3 hari. Hari ini hari terakhir. Tonton saja. Tonton apa? Hanya untuk menontonmu menghancurkannya sepenuhnya. Sylvia, biar ku beritahu, kau sudah menang. Seluruh internet sedang membasahimu sekarang. Apa kau senang sekarang? Koneksimu buruk, sepertinya sedang hujan. Kenapa siarannya terputus? Ya. Hujan deras sekali. Hari akhirnya tiba. Pembawa acara, kamu akan dapat notifikasi saat dia kembali. Apa yang terjadi? Listrik mati. Apa yang akan dia lakukan? Telepon polisi, telepon polisi. Ya. Hujan deras.
Sylvia, kabar baik, kabar terbaik yang pernah ada. Matthew, ada apa? Aku hanya mengupas apel untuk Sylvia. Sylvia, aku punya rencana untuk menyelamatkan perusahaan. Ini satu-satunya kesempatan kita. Berapa? 500.000 rupiah. Yang kita butuhkan hanya modal awal 500.000 rupiah. Dalam kurang dari 3 bulan, aku jamin uangmu akan menjadi 3 kali lipat. Tanyakan dia. Matthew, kita butuh uang itu sekarang. Setelah kita mendapatkan uang, kita bisa menyelamatkan rumah. Aku memang punya kartu, tapi itu untuk Sylvia. Aksan Astaman, Ini keadaan darurat. Serahkan, aku akan kembalikan 2 kali lipat, aku janji. Beri saja padanya. Sylvia, uang itu untuk bayi. Tidak. Aku akan aborsi besok. Sylvia, dengar. Aku akan keluar negeri sebentar. Ketika aku kembali, aku akan belikanmu rumah besar. Wanita kucing, ya, cerai. Es krim gelembung, aku merasa sangat kasihan pada suamiku. Uang itu, Es krim gelembung, aku merasa sangat kasihan pada suamiku. Uang itu. itu uang terakhir kita. Kita selalu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Menghasilkan lebih? Bagaimana? Rumah sedang disita, perusahaan sudah hilang. Sylvia Vance, bagaimana kita bisa sampai di sini? Kamu bertanya padaku. Ya, aku bertanya padamu. Berhari-hari, kamu telah mempermainkan aku, dan Lukas telah menginjak-injak aku. Sekarang, ini berakhir. Apa maksudmu? Aku memang sangat tidak berguna. Kamu harus istirahat. Aku akan lihat apakah mereka mencari karyawan untuk shift malam. Matthew. Hati-hati. Bulan musim gugur, aku merasa kasihan pada suaminya, memiliki istri seperti Sebelum itu. kebenaran terungkap, sebaiknya kamu tidak mati. Sudah 3 hari. Bahkan sekarang, saat keadaan begitu sulit, suamimu bahkan belum berpikir untuk menyerah. Dia hanya ingin seorang anak. Anak dari darahnya sendiri. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Dia benar-benar mencintai aku. Untuk merawat aku, dia telah menguras dirinya hingga tak bersisa. Pria yang pernah begitu penuh kehidupan. Sekarang hanya seorang pecundang. Sudah 3 hari siaran langsung ini. Yang kamu lakukan hanya menghina dan menyiksanya. Kebenaran apa yang sudah kamu tunjukkan padaku? Kegiatan yang tidak masuk akal ini harus berakhir. Kamu sudah sangat dekat dengan kebenaran. Apa? Siaran langsung ini sedang viral sekarang. Kamu mau berhenti sekarang? Maksud kamu apa? Kalau kita ungkap kebenaran sekarang, efeknya tidak akan maksimal. Kemarahan penonton belum mencapai puncaknya. Kamu masih mikirin jumlah penonton? Sylvia, itu suami kamu yang kita bicarakan? Percaya padaku, kebenaran tidak akan mengecewakan. Dan kenapa aku harus percaya kamu? Berdasarkan performa kamu yang kamu tunjukkan, Aku kirim kamu sesuatu, beberapa foto. Lihatlah, lalu putuskan. foto apa? Ini tidak mungkin. Sudah jelas sekarang? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau ini kebenaran, sangat menakutkan. Jadi, kita lanjutkan? Lanjutkan. Tapi Sylvia, kamu harus janji padaku. Besok, kamu akan melihat semuanya.
Kamu pulang sampai jam segini, jadi kamu sudah tidak peduli lagi padaku? Maaf, kerja hari ini sangat sibuk. Aku akan langsung masak untukmu. Jangan repot-repot. Aku tunggu lama-lama sampai sudah tidak lapar lagi. Aku akan langsung mulai. Akan cepat. Pembawa badai, aku nggak tahan lagi. Dia ini manusia apa bukan sih? Awan berbulu baru saja mengikuti streamer. Beruang kecil, kok bisa dia memperlakukan suaminya seperti itu? Nih, makan selagi masih hangat. Aku nggak lapar. Ayolah, makan sedikit, nanti sakit perut. Sini, biar aku suapin. Aku bilang nggak lapar. Baiklah, aku buatkan semangkuk lagi. Pengguna 12345, kita harus panggil ambulans. Panggil ambulans sekarang. Penabuh, Drung Cilik, dia masih tersenyum, sekarang? Sleepy Shell, suami yang malang itu. Hei, Sylvia. Lukas, kamu sudah kembali? Lexi, suaminya masih terbaring di lantai. Di mana Matthew? Pengguna 12345 mengikuti. Dia baik-baik saja. Jadi, kamu masih punya uang tunai? Aku masih punya 380.000 rupiah di sini. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Itu hadiah pernikahan dari Matthew. Aku menyimpannya selama ini. Selama 5 tahun, aku hidup dari uangnya. Simpanan rahasiaku yang kecil, belum menyentuh sepeser pun. Tapi apakah dia akan setuju? Dia pingsan. Dia tidak akan tahu apa-apa. Lexi, Matthew, bangun, lihat dia. Pengguna 12345 mengikuti. Jadi, apa rencananya? Kita bicara saat kamu kembali. Oke, aku akan langsung pulang setelah selesai. Oke, aku akan menunggu. Perusahaan Matthew bangkrut. Dia terbelit utang. Rumah ini hampir hilang dari kami. Bagaimana aku bisa mengatakan padamu bahwa aku masih punya uang? Kamu akan mendapat notifikasi saat streamer live lagi. Bella, dia ini manusia apa bukan? 5 tahun yang panjang. Sekarang berakhir. Siapa itu? Cepat, angkat dia, bawa ke rumah sakit. Penyihir, kamu hanya berdiri dan melihatnya mati. Kamu siapa? Kamu melanggar. Live stream Sylvia masih berjalan. Jutaan orang melihat kamu tidak melakukan apa-apa untuk membantu. Semua, lihat ini. Ini Sylvia fans yang menyembunyikan 380.000 rupiah dan membuat suaminya sendiri bekerja sampai mati. Lepaskan dia. Ini antara dia dan aku. Aku bilang, lepaskan dia. Menyingkir dari jalanku. Kita akan menyelesaikan ini saat polisi datang. Tidak, tidak mungkin. Kamu ikut dengan kami. Kamu adalah keluarga terdekat. Kamu harus menandatangani. Aku tidak akan pergi. Kalau begitu, kami akan telepon polisi dan membuat kamu dituntut karena pengabaian dan penganiayaan. Seluruh live stream Sylvia ada di rekaman. Tidak ada jalan keluar dari ini. Sekarang, kamu bisa ikut dengan kami, atau tunggu polisi membawa kamu. Kamu akan menyesali ini. Tidak, kamu yang akan menyesalinya. Keluarga pasien?
Dokter, bagaimana dia? Dia baik-baik. Lebih buruk dari yang kami duga, pasien tidak mengalami anemia biasa. Kami sudah mengidentifikasinya. Pasien mengalami talasemia herediter parah. Penyakit keturunan. Jadi itu. Kondisi ini memerlukan perawatan seumur hidup. Ditangani dengan transfusi darah rutin dan terapi kelasi besi, tetapi dia sudah lama kekurangan gizi dan terlalu banyak bekerja, menyebabkan kerusakan multi organ. Dengan kondisi dia saat ini, pasien mungkin hanya memiliki 6 bulan. Sylvia, kamu dengar itu? Dia hanya punya waktu 6 bulan lagi. Kamu harus keluarkan uang itu dan selamatkan dia. Itu uang saya. Kenapa saya harus mengeluarkannya untuk dia? Dia suami kamu, orang yang menjaga kamu selama 5 tahun, dan kamu menolak memberikan 1 sen pun. Kamu tidak punya hati nurani. Uang saya untuk diberikan kepada siapapun yang saya pilih. Selain itu, penyakit ini, uang saja tidak bisa memperbaikinya. Benar, dokter? Perawatan konvensional hanya bisa mengelola, tetapi ada obatnya, Metode apa? transplantasi sel punca. Jika kami menemukan kecocokan yang sempurna, pasien bisa disembuhkan. Bagaimana cara menemukannya? Sumber donor terbaik adalah darah tali pusat dari anak biologis pasien sendiri. Darah tali pusat bayi baru lahir kaya dengan sel punca, dengan tingkat keberhasilan tinggi dan risiko penolakan rendah. Seperti yang saya duga. Mengingat kondisi Bapak Vance, perawatan terbaik yang kami miliki adalah menunggu bayi lahir dan menggunakan darah tali pusat untuk transplantasi sel punca. Darah tali pusat. Anda perlu anak sendiri untuk itu. Makanya dia begitu terdesak ingin punya bayi. Nah, kalian semua lihat, inilah alasan suami saya begitu bersikeras agar saya memiliki bayi ini. Alasan sebenarnya, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ini bukan cinta. Ini egois. Ibu Vance, Anda tidak bisa mengatakan itu. Dalam 5 tahun Anda dalam keadaan koma, suami Anda datang ke rumah sakit setiap minggu untuk mengecek Anda. Baik hujan maupun cerah, setiap staf di sini melihatnya. Dia adalah pria baik, tidak bisa Anda melakukan ini untuknya, itu hanya memiliki bayi. Anda membuatnya terdengar begitu sederhana. Anda bukan orang yang harus melahirkan. Aku tahu punya bayi itu berat. Bagi wanita, rasanya seperti jalan di neraka. Tapi ini untuk menyelamatkan suamimu, 2 nyawa untuk 1, itu kesempatan bagus. Jadi apa kalau suamimu sedikit egois? Dia selalu ada di sana, merawatmu selama 5 tahun penuh. Dia membersihkan kekacauanmu, siang dan malam. Dia mengorbankan karirnya sendiri. Apa yang salah dengan memberinya anak? Kalian semua sok mulia, sok berbelas kasih. Kalau begitu, kamu punya bayi untuk dia. Kamu memutar balik kata-kata. Kamu lumpuh, suamimu bahkan tidak, keluar mencari wanita lain. Bukankah itu membuktikan dia setia, dan dia bertanggung jawab? Apa hubungan hidupnya dengan aku? Aku akan ke rumah sakit sekarang untuk membuangnya. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu tidak menjelaskan hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ini adalah nyawa manusia, harapan satu-satunya suamimu. Kamu punya hati tidak? Dia mengorbankan segalanya untukmu. Dan begini cara kamu memperlakukannya. Minggir. Berhenti. Berhenti. Jangan dorong dia, Bapak Vance, kami di pihak Anda. saya yang menyakitinya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saya. Bapak Vance, lihat diri Anda, masih membelanya. Sudah 5 tahun saya melindunginya. Sudah jadi kebiasaan. Saya mohon, biarkan dia pergi. Semuanya. Semua itu kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya menghargainya. Benar. Terima kasih. Istri saya lumpuh selama 5 tahun. Dia belum pulih sepenuhnya. Sekarang, dia hamil dan akan melahirkan. Baginya, risikonya terlalu tinggi.
Sylvia, aku akui. Aku memang ingin menjaga anak ini. Tapi aku bersumpah. Aku tidak pernah ingin darah tali pusat bayi hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Lalu kenapa kamu begitu ngotot ingin punya anak ini? Dokter bilang, waktu saya hampir habis. Saya hanya berpikir, setelah saya tiada, saya bisa meninggalkan seorang anak untuk menemani Sylvia. Dan kamu malah tertawa? Suami kamu sedang memikirkan kamu. Jangan menyalahkan dia, salahkan saya. Ini nasib buruk saya. Mendapat penyakit ini. Saya tidak layak. Sylvia, setelah saya tiada, kamu harus menjaga diri dengan baik. Lukas, dia tidak tahu rutinitas kamu. Perut kamu sensitif. Kamu perlu sarapan panas. Dan, bubur harus dimasak sampai bijinya pecah. Dan, Cukup. Matthew Vance, berapa lama lagi kamu akan terus melakukan sandiwara ini? Sylvia, aku hanya ingin kamu cepat sembuh. Lihat, suami kamu masih memikirkan kamu. Dia merawat kamu selama 5 tahun. Apakah itu semua hanya sandiwara? Jika seseorang bisa terus bersandiwara selama 5 tahun, kebohongan itu menjadi kebenaran. Lihat mantanmu, Lukas. Dia mengambil uangmu, dan siapa tahu dia sedang bersenang-senang di mana. Semuanya, mohon tenang. Polisi sudah datang. Mereka akan menyelesaikan ini. Ya. Kamu benar. Suami saya. Dia adalah pria yang baik. Dia seharusnya memiliki masa depan yang lebih baik. Tetapi untuk merawat saya, dia belajar sendiri membuat sup dan memasak makanan. Dia membakar tangan, meninggalkan bekas luka. Saya terbaring di tempat tidur selama 5 tahun dan tidak memiliki satupun luka akibat tekanan. Bahkan dokter mengatakan itu adalah keajaiban. Orang yang sangat teliti seperti dia, saat merawat saya, tidak pernah mengeluh tentang kotoran atau merasa lelah. Jadi kamu benar sekali. Suami saya adalah suami terbaik di dunia. Sylvia, Karena kamu ingat semua itu, dan kamu tahu segalanya. lalu kenapa kamu melakukan itu padanya? Karena dia pantas mendapatnya. Dia dapat ganjarannya. Bapak Vance, dia tidak sepadan. Kamu tidak pantas jadi istri. Atau ibu. Betul, egois, tak berperasaan. Suamimu yang malang, apa salahnya sampai dapat istri sepertimu? Kalian cuma menggaruk permukaannya, tapi sudah sok suci, menghakimi orang lain. Menyedihkan. Maksudmu, menggaruk permukaan? Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suamimu membangun perusahaan itu dari nol selama 5 tahun, dan kamu malah menyerahkannya ke mantan pacarnya. Dia menghancurkannya dalam semalam. Itulah yang pantas kamu dapat. Benar. Perusahaanku hilang. Tapi uangnya di mana? Semuanya masuk ke kantong Matthew Vance. Sylvia, Kamu, apa maksudmu? Perusahaannya bangkrut, rumahnya hilang. Uangnya harus datang dari mana? Apa dia serius khawatir sama si perusak rumah tangga itu? 17. Semua yang di Apa sini. dia serius khawatir sama si perusak rumah tangga itu? bagaimana acaranya selama 5 hari ini? Kalian suka dengan yang kalian lihat? Bukannya kalian semua menuntut kebenaran? Baiklah. Maka akan kuberikan kebenarannya. Yang Yang benar adalah, aku memberikan segalanya untukmu. Aku bekerja keras untukmu selama 5 tahun yang menyebalkan, aku merawatmu dari kehidupan yang buruk hingga hidup yang layak. Tapi begitu kamu sadar, kamu mengusirku seperti anjing, dan kabur untuk hidup bersama dengan mantanmu. Jaga mulutmu. Sylvia, aku berbohong? Kalau aku hanya peduli dengan uang, aku bisa saja, saat kamu tidak sadar, menjual perusahaan,
dan mengambil uangnya lalu kabur. Kenapa aku mentransfer semua saham ke nama kamu? Hah? Itu memang masuk akal. Ya, dia memang mentransfer semua sahamnya. Berakting. Terus berakting. Lihat baik-baik. Apa ini? Dalam beberapa tahun terakhir, kamu mentransfer lebih dari 90% aset perusahaan yang sebenarnya dan mengalihkan semuanya ke akun pribadimu. Hal-hal ini, bagaimana kamu mendapatkan ini? Bagaimana menurutmu aku mendapatkan ini? Kamu pikir karena aku terbaring sakit selama 5 tahun, kamu bisa seenaknya memperlakukan aku? Semua dokumen ini palsu. Palsu, ada tanda tanganmu yang jelas tercantum. Dan kamu masih berani menyangkalnya. Kalau aku tidak meminta Lukas untuk mengelola perusahaan untukku, aku tidak akan tahu perusahaan saya sudah habis dikuras. Betul. Ada tanda tangan dia di sini, dan sidik jarinya juga. Semua tercatat hitam di atas putih. Alur uangnya jelas sekali. Bukan seperti itu yang terjadi, jangan biarkan dokumen ini membodohi kamu. Dengar dulu penjelasan saya. Bukti ada di sini, dan kamu masih berusaha menyangkalnya. Ya, aku akui. Aku memang melakukan beberapa perubahan pada struktur kepemilikan perusahaan, dan menyalahgunakan beberapa dana. Tapi aku melakukannya. Untuk kamu. Untuk kepentingan perusahaan. Aku sudah curiga, Lukas melakukan sesuatu sejak beberapa waktu lalu. Dia bagaimana? Aku menyuruh seseorang menyelidiki dia. Gelar luar negeri Lukas palsu. Resume perbankan investasi dia juga dibuat-buat. Dia tidak punya kemampuan atau pengalaman menjalankan perusahaan. Palsu. Dan dia masih berpura-pura menjalankan perusahaan? Wanita itu terlalu buta cinta sampai hilang akal. Mau menyerahkan perusahaan ke penipu seperti dia? Kalau aku tidak bertindak lebih dulu dan mengamankan aset perusahaan, saat si penipu Lukas mengambil alih, perusahaan ini sudah pasti habis dijarah. Semua yang kulakukan, semua untukmu. Sekarang aku mengerti. Bapak Vance, Anda benar-benar berusaha keras. Kalau tujuannya untuk melindungi aset perusahaan, itu lain cerita. Dia benar-benar merencanakan semuanya. Hebat. Sungguh hebat. Matthew Vance. Aku tidak tahu kapan kamu jadi begitu mahir membuat-buat cerita di tempat dan memutarbalikkan fakta. Semuanya benar. Lukas itu penipu. Kamu berkomplot dan merencanakan segalanya, melangkah selangkah demi selangkah dengan tepat. Tapi dari semua rencanamu, ada satu hal yang kamu lewatkan. Ada satu hal lagi, aku ingin tunjukkan ke semua orang. Perhatikan baik-baik, ya. Foto ini diambil hari kejadian. Di luar West Side, toko serba ada 24 jam. Sylvia. Mobil ini. Mobil itu mobil yang hilang kontrol di taman beberapa hari lalu. Nyimpang ke trotoar. Dan hampir membuat aku dan kursi roda terjun ke danau.
Lihat orang itu. Dia kenal, kan? Itu sopirnya di taman hari itu. Aku ingat sekarang. Itu mobilnya. Itu terlalu dekat. Jadi, tabrakan itu bukan kecelakaan. Dia rencanakan semuanya. Aksi pahlawan menyelamatkan putri di taman itu hanya sandiwara yang dia mainkan sendiri. Tujuannya, untuk membakar citra itu ke dalam kepala kalian tentang dirinya sebagai suami yang setia dan penuh kasih. Untuk mendapatkan simpati kalian. Atau mungkin, dia berencana mengatur kecelakaan. Agar dia bisa mendapatkan apa yang dia incar lebih awal. Apa yang dia incar? Itu adalah darah tali pusat dari bayiku, satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau saja Lukas tidak ada di sana, aku sudah mati dalam kecelakaan di hari yang sama. Karena jujur saja, dia mencoba melakukan hal yang sama persis 5 tahun lalu. Apa? 5 tahun lalu? Sylvia, kamu berbohong. Aku bahkan tidak kenal orang ini. Ini. Foto ini. Kamu memalsukan foto ini. Kamu mencoba menjebakku. Palsu atau tidak, kamu akan segera tahu bahwa dia masuk. Lepaskan topinya. Jadi memang kamu, Ibu Vance. Leo. Aku yang membiayai kuliahmu. Lalu kujadikan kau asistenku. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Maafkan aku, Ibu Vance. Kecelakaan mobil 5 tahun lalu itu juga ulahmu, kan? Ibu Vance. Ibu Vance. Aku sangat menyesal. Ibu Vance, aku benar-benar minta maaf. Waktu itu, ibuku berada di tahap akhir gagal ginjal. Dia butuh transplantasi, dan biayanya sangat mahal. Aku tidak punya pilihan, Ibu Vance. Aku tidak ada jalan lain. 5 tahun lalu, kau bilang tidak punya pilihan. Tapi bagaimana dengan kejadian beberapa hari lalu, hah? Ibu Vance, aku terpaksa. Dia bilang padaku kalau aku tidak melakukannya, dia akan membongkar semua yang dulu. Aku akan masuk penjara. Ibu Vance. Aku terpaksa. Benar-benar terpaksa, Ibu Vance. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu sekarang, di depan semua orang, lihatlah baik-baik. Orang yang 2 kali berusaha membunuhku. Dan lihat siapa sebenarnya dia. Dia. Itu dia orangnya. Pasti dia. Apa sih yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak pernah bertemu denganmu. Berhenti memfitnah aku. Leo. Dia bilang dia tidak mengenalmu. Kalau begitu, katakan padaku. Siapa dia? Dia. Dia adalah Bapak Thorne. Untuk dia, bawa dia pergi. Dia bisa memberikan penjelasannya di kantor polisi. Suaminya. Bukannya nama belakangnya Vance? Kenapa mereka memanggilnya Bapak Ten? Benar. Bukannya kita selalu memanggilnya Matthew Vance. Tepat sekali. Nama belakangnya adalah Thorne. Nama lengkapnya adalah Caleb Thorne. Dia adalah wakil presiden perusahaan kami.
Jadi, Bagaimana dia bisa sampai seperti ini dan menjadi suamimu? Dua tahun lalu, suami saya Matthew Vance pergi ke kota Harmony untuk urusan bisnis bersama Caleb. Kemudian, suami saya pulang dengan selamat. Tetapi Caleb hilang tanpa jejak. Jadi bagaimana suami Anda bisa menjadi Caleb? Karena yang pulang bukan suami saya sama sekali. Maksud Anda? Dan suami saya yang sebenarnya mungkin sudah meninggal. Orang yang pulang dari kota Harmony saat itu bukan dia sama sekali. Itu, Caleb yang melakukan operasi plastik agar mirip dengannya dan mengambil identitasnya. Caleb ini Bapak Thorne. Pengguna 1 triliun Pembawa acara, 234 miliar Anda akan mendapat notifikasi untuk streaming berikutnya. Anda akan mendapat notifikasi untuk streaming itu tidak berikutnya. benar. Kamu berbohong. Aku adalah Matthew Vance. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku suamimu. Berhenti bicara omong kosong. Lihat baik-baik. Ibu Vance sudah kehilangan akal, kenapa dia bicara tidak waras? Ya, aku masih sulit percaya ini. Sylvia, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu harus menjelaskan seluruh cerita kepada semua orang agar mereka percaya padamu. Baik. Aku akan ceritakan sebuah kisah kepada kalian semua. Suami saya, Matthew Vance, punya sahabat sejak kecil. Sayang, ini teman baik saya, namanya Caleb. Caleb, ini Sylvia, senang bertemu denganmu, Sylvia. Matthew sudah cerita banyak tentang kamu. Dia merasa kasihan dengan kehidupan sulit temannya dan selalu membantu dia. Dia bahkan sampai memberikan pekerjaan di perusahaan kami. Sayang sekali, ternyata dia sangat buruk. Tidak hanya dia mendekati saya dengan niat buruk. Hei, hormat sedikit. Dia juga mencoba mencuri rahasia utama perusahaan kami. Caleb, Apa yang kamu lakukan? aku tahu setelahnya. Dia dendam dan memutuskan membunuh saya. Tapi sayang untuknya, aku tidak mati dan akhirnya dalam keadaan vegetatif. Matthew, bagus sekali. Sylvia bisa diselamatkan. Terima kasih, Caleb. Lalu dia menipu suami saya, mengatakan aku bisa diobati di luar negeri. Dan kemudian, di negeri asing, dia membunuh suami saya. Dia bahkan melakukan operasi plastik agar mirip dengannya, pulang menggunakan identitasnya, dan dengan lancang mengambil seluruh hidupnya. Setelah semua ini, aku yakin kalian semua memahami siapa teman baik ini sebenarnya. Tidak. Itu bohong. Sylvia, kamu mengada-ada. Kamu gila. Kamu mengaku sebagai Matthew Vance. Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Pertama, Matthew tidak pernah punya alergi kacang. Lalu kenapa kamu sakit dan butuh obat setelah minum sup dengan bubuk kacang itu? Jadi begitu. Yang benar-benar alergi kacang adalah Caleb. Kedua, kamu punya talasemia herediter parah. Tapi di keluarga suamiku, tidak ada yang punya penyakit darah turunan. Jadi kamu mewarisinya dari mana? Mutasi tiba-tiba? Ketiga, kamu sangat mengenalku. Suamiku yang telah tiada pasti memberitahumu semua tentang diriku. Tapi tahukah kamu kenapa? Selama 4 tahun pernikahan kami tidak pernah punya anak. Dan kenapa itu terjadi? Karena aku punya malformasi uterus yang parah. Hamil bisa membunuhku. Jadi, seberapa meyakinkan pun kamu, seberapa mengharukan pun penampilanmu, saat aku tahu aku hamil, aku langsung sadar bahwa suami yang mencintaiku lebih dari dirinya sendiri adalah seorang penipu, palsu, dan Matthew yang asli. Sudah pergi selamanya. Tidak mungkin. Dia mengarang semua ini.
Bagaimana kamu bisa buktikan aku bukan Matthew? Tunjukkan buktinya. Sylvia, apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya bukti yang meyakinkan? Omongan itu mudah. Aku mau bukti. Tunjukkan buktinya, sekarang. Buktinya ada di sini. Aku punya persis apa yang kamu minta. Kamu? Bukannya kamu bilang mau ke luar negeri untuk urusan bisnis? Ya, aku ke luar negeri. Aku sengaja ke kota Harmoni untuk mengambil sesuatu. Semua. Ini adalah sebuah salinan file klien dari rumah sakit plastik swasta di kota Harmoni. Kamu bukan Lukas. Siapa sih kamu? Bukannya kamu menyewa seseorang untuk menyelidiki aku? Sepertinya detektif yang kamu sewa kurang memenuhi standar. Semua. Izinkan saya memperkenalkan secara formal. Bapak yang di sini adalah detektif swasta top yang saya bawa dari Pelabuhan Damai, Bapak George Hayes. Ibu Vance, untuk mengungkap kebenaran untukmu dan Bapak Vance yang telah meninggal, adalah tugas saya. Dalam hidup saya, tidak ada yang memberi saya kebahagiaan lebih besar daripada membawa sampah seperti ini ke pengadilan. Jangan buru-buru, dan ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Dokumen ini di sini adalah tes genetik pesanan cepat laporan tes hubungan keluarga. Kami berhasil mendapatkan DNA ayah Caleb dan membandingkannya dengan kamu. Ini membuktikan secara pasti bahwa kamu adalah Caleb Thorne. Mustahil. Sangat mustahil, ayahku. Dia sudah meninggal selama 20 tahun. Bagaimana kamu bisa? Kamu menggali kuburan ayahku? Kamu masih manusia? Kami tidak menggali. Sebenarnya, kami membandingkan kamu dengan pamanmu yang masih hidup, tetapi hasilnya sama saja. Jadi, kamu mengaku benar. Ya, aku membunuh Matthew Vance. Aku menjalani operasi untuk tampak sama seperti dia. Aku menggunakan tubuh istrinya untuk memiliki anak dan menyelamatkan hidupku sendiri. Lalu apa? Aku yang merawatmu selama bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena aku, kamu sudah membusuk di tempat tidur itu sejak lama. Dengar, aku yang memberikanmu tahun-tahun tambahan ini. Kamu harus berterima kasih padaku. Kamu ingin aku berterima kasih padamu? Untuk mimpi buruk hidup ini? Untuk kematian suamiku? Untuk 5 tahun neraka? Dan semua ini karena kamu? Kamu hanya seonggok sampah. Caleb, kamu dicurigai melakukan pembunuhan, pencurian identitas, penyerangan seksual, penipuan, dan beberapa pelanggaran kriminal serius lainnya. Kamu sekarang secara resmi ditahan. Sylvia, semua sudah berakhir sekarang. Ya, ini akhirnya berakhir. Matthew, pembuktianmu sudah aku kembalikan untukmu. Ibu Vance, urusan kita sudah selesai. Ini laporan akhirnya. Terima kasih. Aku akan transfer pembayaran akhir sesuai kesepakatan ke rekening firma Anda. Baiklah. Ibu Vance. Anaknya. Jika Anda memutuskan untuk menjaga anak itu, dari sisi medis, dengan screening genetik saat ini dan teknologi intervensi, kami bisa mengurangi risiko dan memastikan kesehatannya. Memastikan kesehatannya. Aku akan mempertimbangkannya. Tetapi pilihan akhir adalah milikku. Dimengerti. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat jalan. Lexi, sudah berakhir, aku merasa sangat kosong. Stream sudah berakhir, Lexi, sudah berakhir, aku merasa sangat kosong. Ini telah mencapai akhirnya. Akhirnya, penabuh drum cilik, kamu harus menjaga anak itu. Itu kehidupan yang tak bersalah. Bagaimanapun, aku ingin mengatakan ini kepada semua orang yang menyaksikan semua ini. Pengguna 1234567891011 mengikuti. Melihat bukan berarti percaya. Cinta yang mendalam.
Bella juga bisa menyembunyikan racun paling mematikan. Bella, aku mendukung semua keputusan Ibu Vance. Mohon selalu tetap berpikir jernih. Sleepy Shell, memikirkan dari mana anak ini berasal, masih menyedihkan. Pertahankan kemampuan memikirkan asal-usul anak ini, masih membuatku merasa Tanpa skeptis. alpukat, finale serial, selamat, kerja bagus, semuanya. Tanpa alpukat, finale, kerja bagus, tim, dan ini, mungkin adalah apa yang paling ingin aku tinggalkan untukmu. Pengguna 1234567891011 mengikuti. Random passer B. Sial, ini sangat intens.